Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fistra Deka Elvira, NPM 200401040007 dari Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa definisi, yaitu definisi nilai, definisi pendidikan karakter, dan definisi karakter anti korupsi, serta saya akan menjelaskan beberapa integritas yang harus ditanamkan sejak dini untuk mencegah adanya korupsi. Yang pertama ada definisi nilai. Nilai merupakan suatu ide atau konsep yang penting dalam kehidupan manusia, karena itu berperan penting atau berfungsi sebagai penilaian kita terhadap orang lain dalam melakukan tindakan atau perilaku. Bahkan para ahli, salah satunya yaitu Hendro Puspito, mendefinisikan nilai adalah suatu penghargaan yang diraih oleh masyarakat. Karena nilai merupakan suatu penilaian, jadi kalau misalkan seseorang melakukan perbuatan baik, maka akan mendapatkan reward yang baik pula dari orang lain dan mendapatkan feedback atau perlakuan yang baik pula. Dan begitu pula sebaliknya, jika perilaku seseorang kurang mengenakkan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan feedback yang kurang baik pula. Dan definisi pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan untuk mengasah karakter siswa-siswi agar menjadi karakter yang dapat memberikan keputusan entah itu baik atau buruk. Jadi bisa dikatakan mengasah karakter yang tegas untuk dapat mengambil keputusan entah itu baik ataupun buruk dan sudah tahu resiko kedepannya seperti apa. Dan yang berikutnya ada karakter anti korupsi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi pendidikan karakter. Nah, itulah tujuannya, salah satu tujuan dari kita harus mendidik karakter sejak dini adalah agar terbentuk karakter anti korupsi. Karena korupsi ini adalah suatu tindakan yang keji dan menjijikkan, yaitu merebut hak milik orang lain, entah itu dalam skala kecil atau dalam skala besar. Contohnya adalah yang marak sekali sekarang dalam masa pandemi adalah korupsi bansos yang telah terjadi di Indonesia. Hal itu menandakan bahwa tingkat empati dari pejabat di Indonesia ini, di negeri ini, itu masih sangat rendah karena mereka masih memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan hak orang lain. Untuk dalam skala kecil, biasanya kita bisa mengartikan kalau kita merebut hak kebahagiaan milik orang lain itu juga sudah dikatakan sebagai korupsi meskipun dalam skala kecil, karena korupsi tidak hanya perihal soal uang. Dan berikut saya akan membahas beberapa integritas yang harus ditanamkan dan harus dididik sejak dini kepada anak-anak maupun remaja. Yang pertama ada kejujuran. Ajari anak untuk tidak mengambil kepunyaan orang lain. Karena jika sudah terbiasa mengambil hak milik orang lain, kepunyaan orang lain, maka mereka tidak akan mengaku dan terus melakukan hal yang kurang pantas itu. Karena kejujuran itu adalah kunci nomor 1 jika kita ingin hidup aman, tentram, dan damai. Meskipun jujur itu menyakitkan, tapi tidak apa-apa. Lebih baik jujur daripada kita tersenyum di atas kebohongan. Yang kedua ada kesederhanaan. Ajari anak selalu merasa cukup dan tidak perlu menanamkan bahwa dari zaman-zaman kita harus mengikuti gaya dan menanamkan sifat gengsi. Itu harus dihindari karena salah satu sikap anti korupsi ini adalah harus memiliki pola pikir sederhana. Kita harus hidup sederhana karena meskipun mewah, tapi kalau pola pikir kita tidak sejalan, maka tetap tidak akan bahagia. Beda lagi kalau kita selalu memikirkan, selalu berpikir kalau sederhana itu bahagia, maka kita akan bahagia tanpa harus merebut hak milik orang lain. Yang ketiga ada kegigihan. Salah satu contoh untuk bisa ditanamkan pada jiwa anak-anak maupun remaja, jika ada suatu masalah jangan langsung dibantu.
Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri sekuat dan semampu mereka dengan cara apapun, asalkan tidak cara kekerasan. Didik mereka untuk menyelesaikan masalah dengan cara kepala dingin, tanpa harus secara pukulan, istilahnya kekerasan. Karena jika mereka terlatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mereka akan terbentuk sifat gigih mereka. Yang keempat, ada keberanian. Biarkan mereka bereksplorasi dan mengakui kesalahannya sendiri. Jadi ketika anak sudah berani mengungkapkan kesalahan, itu jangan langsung dimarahi. Biarkan mereka menjelaskan mengapa ia melakukan kesalahan itu, entah itu secara terpaksa ataupun tidak. Jadi kita harus bisa memaklumi dan bersikap netral ketika anak melakukan kesalahan. Jangan langsung dimarahi, jangan langsung dipukul, apalagi ya, karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah, entah itu secara psikis, entah secara fisik. Dan yang kelima, ada rasa tanggung jawab. Ajarkan mereka tentang apa itu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah suatu resiko yang kita tanggung setelah kita melakukan tindakan atau perilaku kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan menerima konsekuensi yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan tindakan yang buruk, maka kita akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Jadi kita tidak boleh marah akan konsekuensi yang kita terima, karena itu adalah suatu timbal balik yang kita dapatkan ketika kita melakukan tindakan kepada orang lain. Dan yang keenam, ada kedisiplinan. Kedisiplinan ini lebih baik diberikan contoh secara langsung daripada langsung dari paksaan, karena paksaan tidak akan menimbulkan kemauan, justru malah akan menimbulkan dendam karena dipaksa. Mereka tidak ikhlas dalam melakukannya. Contoh dalam kedisiplinan hal kecil adalah menghargai waktu. Mereka harus bisa tepat waktu dan menghargai janji yang sudah ia buat dengan orang lain. Dia harus menepati janji, ketika datang jam 7 harus jam 7 atau bisa sebelum jam 7. Karena hal kecil, menepati waktu, karena waktu itu adalah uang, maka mereka akan bisa terbentuk disiplin ke depannya dalam hal besar. Kan kalau menepati waktu itu, menghargai waktu itu, bisa dikatakan hal-hal kecil yang mungkin saking kecilnya disepelekan sama orang lain. Jadi kalau misalkan kita ingin anak kita disiplin, kita harus mengajarkan hal-hal kecil seperti kita menghargai waktu. Dan yang ketujuh, ada keadilan. Untuk persoalan keadilan ini harus disampaikan atau diajarkan sesuai umur. Jangan sampai kapasitas umur 5 tahun kalian ajarkan sistem kedisiplinan umum secara umur yang bukan umurnya. Jadi kalau persoalan keadilan ini harus sesuai dengan umurnya. Dan yang kedelapan, ada kepedulian. Kepedulian ini bisa diimplementasikan dengan cara menumbuhkan rasa empati sejak dini, entah itu menolong temannya yang sedang jatuh, menolong temannya yang sedang merasa kesulitan. Dengan cara-cara kecil tersebut, kita sudah menanamkan rasa empati terhadap anak-anak dan remaja pada masa sekarang ini. Karena zaman sekarang ini sering meremehkan hal-hal kecil tersebut. Dengan begitu, rasa empati akan terkikis karena tidak diasah dengan baik. Dan yang terakhir, ada kerjasama. Berikan pelatihan, bukan pelatihan, seperti contoh kerjasama di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah bisa seperti contoh menyelesaikan pekerjaan rumah. Kalau di sekolah mungkin menyelesaikan proyek organisasi. Itu bisa mengasah kepemikiran atau jiwa-jiwa kerjasama, agar ketika ia terjun ke dunia masyarakat atau dunia organisasi, mereka tidak akan menjadi pribadi yang egois. Jadi mereka harus memikirkan bahwa dia termasuk dalam tim dan harus melakukan sistem kerjasama, bukan kerja individu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ma'rifatul Hidayah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang angkatan 2020, NIM 240 10 411. Di sini saya akan menjelaskan pada slide keempat dan kelima tentang jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia. Jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia ada 7, di antaranya korupsi suap menyuap, korupsi penggelapan jabatan, korupsi tindakan pemerasan, korupsi gratifikasi, korupsi benturan kepentingan pengadaan, korupsi perbuatan curang, korupsi keuangan negara. Yang pertama, korupsi suap menyuap. Korupsi suap menyuap yakni tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan menggunakan kekuasaannya. Yang keempat, korupsi gratifikasi. Korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tindakan itu dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Yang kelima, korupsi benturan kepentingan pengadaan, di mana pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Yang keenam, korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang ini seringkali dilakukan oleh TNI, Polri, pemborong, atau bahkan pengawas proyek. Yang ketujuh, korupsi keuangan negara. Korupsi keuangan negara merupakan korupsi yang mencari keuntungan. Selanjutnya, pada slide kelima membahas undang-undang yang menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dayat, saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, NPM 240 10 40014. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal ini berasal dari diri seseorang tersebut. Artinya, persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang itu mengenai korupsi yang berbeda-beda. Sehingga penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi. Sehingga terjadilah beberapa perbedaan antara pendapat satu dengan pendapat lainnya di dalam melihat pandangan korupsi. Nah, contohnya seperti peninggalan pemerintah kolonial, kemiskinan dan ketidaksamaan, gaji yang rendah, perspektif yang populer atau peraturan yang bertele-tele. Kita lanjutkan ke aspek individu, aspek perilaku individu.
Nah, di dalam aspek perilaku individu ini ada 3, yaitu sifat tamak atau rakus, yang kedua moral yang kurang kuat, dan yang ketiga gaya hidup yang konsumtif. Nah, berikutnya ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang itu. Artinya, faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia ini salah satunya hukum. Mengapa hukum? Karena sistem hukum di Indonesia ini sangatlah lemah di dalam mengatasi korupsi. Yang kedua ada politik. Monopoli kekuasaan merupakan suatu korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada sosial. Kok bisa sosial? Karena lingkungan sosial juga menjadi berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi yang memberikan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, apa sih aspek penyebab korupsi di Indonesia? Nah, beberapa ada aspek seperti sikap masyarakat terhadap korupsi, di mana sikap masyarakat ini kurang begitu memahami tentang korupsi. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini merupakan penyebab korupsi di Indonesia karena kondisi ekonomi yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Banyaknya pendapatan yang kurang, terus kurangnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi, bagaimana masyarakat itu tidak paham tentang korupsi, sehingga banyak sekali dilihat korupsi terjadi di kalangan masyarakat rendah maupun masyarakat atas. Artinya, apabila masyarakat kalangan atas ini melakukan korupsi, dia melakukan hidup yang berlebihan. Artinya berlebihan, dia hidupnya berfoya-foya. Dia merasa tidak puas dengan apa yang telah didapatkan. Yang berikutnya ada aspek politik. Artinya, penyebab korupsi di Indonesia ini adalah masalah politis. Politik uang pada pemilihan umum adalah contoh tindakan korupsi, yaitu seorang atau golongan tertentu di dalam pemilihan umum melakukan penyuapan terhadap masyarakat supaya memilih anggota partai tersebut. Yang keempat ada aspek organisasi. Nah, aspek organisasi ini menjadi penyebab korupsi di Indonesia karena organisasi dalam artian luas adalah yang saya maksud termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi biasanya memberikan andil pada praktik terjadinya korupsi karena membuka peluang maupun kesempatan untuk terjadinya korupsi. Aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi itu antara lain kurangnya sikap keteladanan pemimpin, tidak ada kultur budaya organisasi yang benar, kurangnya memadai sistem akuntabilitas. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom, perkenalkan nama saya Magdalena Isus, NPM 2004 0104 4001. Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Tentang pendidikan karakter diperlukan dalam membentuk karakter anti korupsi. Aspek penting dari pendidikan anti korupsi adalah kemampuan siswa untuk membuat pertimbangan moral terkait perbuatan korupsi, dan ini juga sangat ditentukan oleh kondisi yang dimiliki. Pendidikan karakter sangat diperlukan dalam membentuk karakter seseorang. Yang pertama, jujur. Kedua, mandiri. 3, bertanggung jawab. 4, disiplin. 5, berani. 6, peduli dan adil. 7, hidup sederhana. Langkah yang bisa dilakukan dalam pendidikan anti korupsi. Pengembangan karakter anti korupsi diantaranya adalah yang pertama, melatih siswa untuk menentukan pilihan perilakunya.
Yang kedua, memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel di mana siswa bisa bekerja sama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru. Yang ketiga, informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih, dan sebagainya. Yang keempat, tidak begitu berfokus pada temuan fakta, seperti berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang negara yang hilang di korupsi per tahun, atau berapa hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi. Yang kelima, melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas sosial di sekolah dan di lingkungannya. Contoh dari penguatan pendidikan karakter anti korupsi yang pertama, melalui keteladanan, yaitu memberi contoh tindakan yang berat yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh guru. Sifat anak-anak adalah suka meniru. Oleh karena itu, sebagai guru hendaknya harus selalu memberi contoh yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Maksud memberi contoh di sini bukan sekedar menjelaskan contoh perilaku anti korupsi, tetapi dia sendiri mengamalkan perilaku yang diajarkan kepada anak-anak atau siswa. Yang kedua, melalui pembiasaan. Pembiasaan adalah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendidik siswa. Dengan cara ini diharapkan siswa akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Contoh untuk menanamkan jiwa anti korupsi ialah dengan jujur, seperti diadakan kantin kejujuran dalam sekolah. Disitulah siswa dilatih untuk bersikap jujur karena ia yang mengambil jajanan, ia yang membayar, ia yang menghitung, dan ia yang mengambil kembalian uang sisa jajan. Sementara bagi siswa yang ketahuan tidak jujur, maka diberikan hukuman yang sesuai agar dapat menimbulkan efek jerah terhadap siswa sehingga siswa tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, melalui kurikulum. Cara ketiga ini dapat ditempuh dengan memasukkan konsep karakter anti korupsi pada para siswa melalui kurikulum atau program dari pemerintah. Di sini, peran guru sangat penting dan diharapkan melalui kurikulum atau program pemerintah dengan kelengkapan silabus dan rencana program pembelajaran. Melalui kurikulum, guru dapat menanamkan jiwa dan karakter anti korupsi agar para siswa menjadi bangsa Indonesia yang tertanam dalam dirinya sifat-sifat anti korupsi. Yang keempat, memahami 9 pilar karakter, yaitu pemahaman tentang anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi, serta upaya-upaya membangun budaya organisasi yang baik untuk mencegah korupsi harus segera dicanangkan di lingkungan. Nilai-nilai anti korupsi bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi serta memperkokoh jati diri insan perbendaharaan. Guru dan siswa harus mengetahui 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong, amanah atau diplomatis, dan santun. Saya akan menjelaskan tentang solusi ketika sudah diberi pendidikan karakter dengan baik, tapi korupsi tak kunjung sembuh juga. Pada dasarnya setiap orang sudah dibekali masing-masing karakter anti korupsi, supaya mereka mengetahui tentang buruknya jika melakukan tindakan korupsi yang akan merugikan pada negara. Penyebab terjadinya korupsi yang paling mendasari terjadinya korupsi yaitu pada tingkah laku dari individu itu sendiri. Dan tingkah laku atau yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum ataupun negara. Solusinya, semua tergantung pada penanaman karakter, pendidikan anti korupsi.
yang saat-saat ini dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang sebagaimana sesuai dengan ungkapan tersebut, agar muda-mudi bangsa memiliki karakter yang menyimpan prinsip anti korupsi, supaya perilaku-perilaku korupsi di Indonesia dapat berhenti dan berkurang. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya minta maaf. Sekian, terima kasih.